Sejarah asal-usul marga Sigalingging. Asal-usul marga Sigalingging termasuk dalam marga-marga Pomparani Raja Nai Ambotan atau Parna leluhur Bonapasogit. Raja Sigalingging berasal dari Sihat Nyihuta Pangururan Samosir. Raja Nai Ambaton memiliki dua orang anak, yakni Raja Sintempang dan Raja Nabolon. Raja Sitempang atau Raja Natanggang memiliki satu orang anak, Raja Sitanggang. Raja Sitanggang inilah sering disebut sebagai Raja Pangururan, dan penguasa tanah atau golat di Pangururan adalah keturunan dari Raja Sitempang. Raja Sitanggang memiliki 3 orang anak, dan anak bungsu bernama Raja Sigalingging, gelar Raja Pangulu Oloan. Raja Sigalingging memiliki 3 orang anak dan seorang putri. Istri dari Raja Sigalingging adalah Nai Baho Sitangkaraen atau Sitangkaraen. Putri dari Raja Sigalingging kawin dengan putra dari Nai Baho Siahaan. Berikut nama anak Raja Sigalingging. Yang pertama, Guru Mangarisan atau Sigora. Yang kedua, Raja Tinatea atau Tambolang. Yang ketiga, Namora Pangujian atau Parhaliang. Salah satu cucu Raja Sigalingging adalah Empu Bada, anak dari Guru Mangarisan yang merantau ke tanah Sindeas dari Pakpak dan melahirkan beberapa marga, antara lain Tendang, Banurea, Manik, Beringin, Gajah Berasa, dan keturunan Tambolang yang merantau ke tanah Simalungun, anak dari Opu Harinuan memakai marga Garingging. Keturunan lain dari Raja Sigalingging adalah Datu Bangun Sigalingging di daerah Siririsi, Dolok Sanggul atau sebahagian pindah ke arah Pakat. Putra sulung Raja Sigalingging yaitu Guru Mangarisan mengerjakan dan mengusahakan semua hauma atau sawah bahasa Batak Toba yang berada di sekitar Huta Sigalingging atau kampung. Pada zaman dahulu huta dikelilingi oleh benteng besar yang bertujuan untuk menghindari serangan musuh dari kampung lain ataupun binatang buas. Guru Mangarisan adalah petani ulung dan pekerja keras. Sementara itu adiknya Raja Tinatea adalah nelayan atau partau di tepian Danau Toba. Ikan hasil tangkapannya dijual ke Onan Pangururan. Pada zaman dahulu sistem perdagangan hanya mengenal sistem barter atau yang dikenal barang tukar barang, di mana sesama petani maupun nelayan saling menukarkan hasil usahanya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Pada suatu ketika Raja Sigalingging mengalami jatuh sakit. Guru Mangarisan memberitahu adiknya Raja Tinatea agar bersama-sama memberikan sipanganon atau makanan khusus yang ditujukan kepada orang yang sangat dihormati kepada ayah mereka, Raja Sigalingging. Guru Mangarisan sebagai putra sulung sangat menghormati orang tuanya. Oleh karena itu, beras yang akan ditanah untuk dihidangkan kepada Raja Sigalingging harus dipilih, tidak boleh ada beras yang patah atau pecah. Demikian hormatnya Guru Mangarisan kepada ayah mereka. Nasi yang dihasilkan merupakan indahan nabotar atau nasi putih yang berasal dari beras utuh. Raja Tinatea juga membawa indahan atau nasi hasil dari keringatnya mardoton atau mencari ikan. Dan nasi yang dibawanya tidak sak-sak botar atau putih bersih, tetapi beras campurannya itu beras merah dan beras biasa. Secara spontan Guru Mangarisan membentak adiknya dan berkata, "Inilah saatnya adat yang penting untuk memberi orang tua kita marsipanganon, tetapi kau hidangkan indahan namar bolang-bolang atau nasi yang bercampur-campur. Sungguh engkau anak yang tidak berbakti.
Sembari berkata demikian, Guru Mangariksa menendang nasi Raja Tinatea. Raja Tinatea tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berkata kepada abangnya, "Apa yang aku bisa perbuat, Bang? Itu adalah hasil pekerjaanku. Ikan hasil tangkapanku yang aku tukarkan di pasar, mana ada sawah yang akan kukerjakan. Jadi aku tidak bisa berikan seperti apa yang abang berikan kepada orang tua kita." Ikan hasil tangkapan jala dari Danau Toba dibawa ke pasar. Di pasar ikan ditukarkan dengan beras. Misalnya 1 liter ikan mujahir ditukar hingga 1 liter beras. Orang yang datang untuk barter membawa beras, ada beras merah dan ada beras putih. Raja Tinatea tidak mungkin memilih beras mana yang akan ditukarkan dengan ikan hasil tangkapannya atau jalaannya, sehingga beras yang diperoleh bercampur baur antara beras merah dan beras putih. Itu yang menyebabkan nasi yang berasal dari beras merah dan beras putih menjadi marbolang atau belang. Melihat hal tersebut, dengan menatap kedua anaknya, Raja Sigalingging berkata, "Anakku Mangarisan, tidak perlu engkau mempersalahkan makanan yang dibawa adikmu, sebab itulah yang mampu ia berikan." Masyarakat di kampung dan sekitarnya mengetahui kejadian tersebut. Terkabar bahwa Guru Mangarisan, makanan yang dibawa adiknya terkena karena marbolang belang pada saat memberikan makanan kepada Raja Sigalingging dengan cara menendang makanan yang dihidangkan oleh adiknya. Masyarakat sekitar merasa bahwa tindakan Guru Mangarisan tidak pantas. Mereka mencibir dan mencueki Guru Mangarisan dengan berkata, hanya karena bercampur makanan yang dibawa adiknya, kemudian dia menendang makanan tersebut. Akibat dari perbuatannya, masyarakat di sekitar Huta Sigalingging kurang hormat kepada Guru Mangarisan. Sebaliknya, Raja Tinatea banyak mendapat nasihat agar sabar menghadapi tingkah laku abangnya. Karena Guru Mangariksa merasa dijauhi, dicueki, dan dimusuhi oleh masyarakat sekitar, dia merasa tertekan dan semakin lama merasa asing di tengah-tengah masyarakat Huta Sigalingging, Said Nihuta, dan Pangururan. Dengan segala kepahitan dan kegalauan, Guru Mangarisan meninggalkan tanah kelahirannya. Guru Mangarisan pergi merantau jauh agar tidak mendengar cemoohan tentang dirinya dan dia tidak ingin bertemu dengan orang sekampungnya. Kisah ini berlangsung alamiah. Maka di kemudian hari Raja Tinatea diberi gelar Si Tambolang karena nasi yang dihidangkan kepada orang tuanya berbelang-belang, dan kepada Guru Mangarisan diberi gelar Si Gora karena memperhatikan makanan yang dihidangkan oleh adiknya. Sejarah Namora Pangujian anak Raja Sigalingging nomor 3, yaitu Namora Pangujian dengan gelar Parhaliang. Menurut hikayatnya, lahir di Rianiate, sebelah selatan kota Pangururan. Raja Sigalingging berkelana ke Rianiate. Pada saat itu, putri raja penguasa Rianiate dalam keadaan sakit parah. Sudah banyak datu atau dukun yang berupaya untuk menyembuhkan sang putri, namun tidak kunjung sembuh. Akhirnya seorang menyampaikan pesan dan berita kepada Raja Niriate bahwa ada seorang dukun dari Said Nihuta Pangururan yang saat ini berada desa Rianiate. Sang raja memesan Raja Sigalingging untuk mengobati putrinya. Dengan rendah hati, Raja Sigalingging mengeluarkan ilmu pandopolan atau pijat refleksi dan memijat putri raja dengan ramuan yang ia buat. Seluruh tubuh putri raja harus dibalur dengan obat Raja Sigalingging. Karena harus dibalur langsung ke tubuh putri raja, maka putri raja tidak boleh mengenakan pakaian. Setelah beberapa minggu putri raja sehat seperti sedia kala. Banyak pariban atau anak paman yang meminang putri raja, tetapi tidak satu pun berkenan di hati putri raja. Akhirnya sang raja memanggil putrinya dan menanyakan mengapa putri tidak menerima lamaran dan pinangan paribannya.
Putri raja menyahut, bagaimana aku mau menerima lamaran dari paribanku. Seluruh tubuhku telah dipijat oleh Raja Sigalingging ketika aku sakit, jadi aku tidak sanggup menerima lamaran paribanku ataupun laki-laki lain. Keadaan ini berlangsung lama, namun sang putri tidak kunjung mau menerima lamaran pria lain. Akhirnya Raja Rianiate memanggil Raja Sigalingging dan memohon agar mau mempersunting putrinya. Raja Sigalingging menjawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya telah berkeluarga dan saat ini telah mempunyai 2 orang putra, jadi tidak mungkin aku memperistri putri raja. Namun putrinya berkeras tidak mau dipersunting oleh pria lain. Akhirnya Raja Sigalingging diminta untuk mengawini putri Raja Rianiate. Raja Sigalingging mau dengan persyaratan perpadanan atau janji yang mengikat, bahwa hal ini tidak boleh diceritakan oleh siapapun kepada keluarga Raja Sigalingging di Saibni Huta Pangururan. Tapi kelak kalau ada keturunan dari putri Raja Rianiate harus mencari keluarga Raja Sigalingging di Saibni Huta Pangururan, itu pun kalau Raja Sigalingging telah wafat. Itu adalah janji pesan yang ia katakan agar ia mau mempersunting putri Raja Rianiate. Maka pada pesta adat perletakan batu pertama tugu Raja Sigalingging di Huta Sigalingging Saibni Huta Pangururan. Pada saat akan membunyikan gondang sabungan, turunan Namora Pangujian Parhaliang memamparkan kisah Raja Sigalingging di Rianiate. Dan mereka menyatakan bahwa mereka adalah anak ketiga dari Raja Sigalingging sesuai dengan pesan Raja Sigalingging zaman dahulu yang menyatakan bahwa mereka harus mencari kedua abangnya di Pangururan. Hal ini diekspresikan pada tugu Raja Sigalingging Taganatolu atau 3 tangga yang menopang pilar tugu Raja Sigalingging. Ada sebanyak 3 yang menggambarkan jumlah anak Raja Sigalingging. Ada 3 orang, yaitu Sigora, Tambolang, dan Parhaliang.